Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Waktunya MUTV. Nggak, ini nggak bercanda ya. Karena kemarin gue sempat bikin polling juga ke followers gue di Instagram. Seberapa yakin kalian, nih pertanyaannya adalah seberapa yakin kalian atau seberapa puas dan optimis fans MU musim 2024-2025 dengan adanya pemain-pemain baru ini. Ada 5 pemain yang gue kasih fotonya, walaupun yang si Cido Obi Martin ini belum resmi, baru ada Here We Go-nya doang, tapi belum ada peresmiannya dia gabung MU. Tapi di luar itu 4 pemain, ada Zirkzee, ada Mazraoui, ada De Ligt, dan juga ada Leny Yoro yang masih harus cedera 3 bulan ke depan. Nah, hasilnya adalah 15 dari 15.000 lebih orang yang jawab, oh sekarang imbang nih 50-50. Kemarin sempat 52-48 atau 54-46 yang masih jauh dari ideal. Lihat setengah musim dulu, kemarin lebih tinggi sedikit yang masih jauh dari ideal, lihat setengah musim dulu. Tapi sekarang equal nih. Ada yang 50-nya puas banget, siap saingan gelar juara. Nah ini gue bikin postingan ini karena gue pengen tahu seberapa optimis dengan adanya pemain-pemain transferan ini dari di musim panas ini. Karena kemarin ada De Ligt tuh, gue juga gimana ya, gue sebagai fans MU ini wah kepancing, karena gue sebenarnya Leny Yoro gue belum terlalu optimis, walaupun ini mungkin investasi jangka panjang, gue nggak terlalu optimis. Tapi kalau gue ngeliat De Ligt, gue langsung wah De Ligt nih, walaupun De Ligt ada lagi pro dan kontranya. Nah ini sekarang kalau ngeliatin alasan cedera, apakah bisa jadi alasan lagi untuk tahun kali ini? Karena oke lah, tahun pertama buang toksik, tahun kedua buang toksik sambil ada cederanya, tapi masih dapat trofi. Nah tahun ketiga, apalagi sekarang menurut kalian? Sebelum itu gue tanya balik dengan transfer musim pertamanya, Casemiro, Varane, siapa lagi? Lisandro Martinez. Lisandro Martinez baru. Lisandro. Onana baru kedua ya? Kedua. Anthony? Casemiro dong ya? Casemiro dong deh kayaknya. Anthony juga pertama dong. Anthony. Casemiro, Varane, Anthony. Varane dari Ole kalau Varane. Sancho enggak dong, Sancho kan dari era sebelumnya. Ole itu dari Ole. Era Ole. Iya, Sancho era Ole. Ole. Iya. Nah itu Casemiro. maksudnya dulu cukup yakin juga kan fans MU kan dengan kedatangan pemain-pemain itu. Iya, ya enggak sih kalau Anthony enggak, tapi kalau Casemironya sama Varane iya, gue optimis. Tapi ya ternyata hasilnya belum tentu ya. Iya. Jadi optimis. Enggak, tapi gue udah bilang sebenarnya Casemiro itu nggak akan cocok sama gaya mainnya Ten Hag, karena ketika lu ngincar De Jong, tiba-tiba lu beralih ke Casemiro, ini nggak akan dapat nih klubnya. Tapi ternyata Casemiro mainnya cukup oke di musim pertama kan. Nah tahun kedua mas, siapa tahun kedua? Tahun kedua banyak tuh. Onana. Apa lagi sih? Habis itu depannya tuh ada lagi si Højlund. Amrabat. 3 pemain itu tuh. Mount 4. Oh iya mas, ya kan? Itu nggak ada yang sukses ya, kecuali Højlund oke lah di on paper sebetulnya kan oke juga lah pemain-pemain ini kan, tapi ya yang kita harus buktiin Mount sih yang gue paling kecewa sih, karena cedera juga. Dan tahun ini pun gue nggak melihat ada harapan yang lebih bagus, karena walaupun pramusim bagus ya, walaupun pindah-pindah posisi iya, tapi pramusim itu kan karena belum ada Bruno. Nah gue belum bisa melihat Mount ini akan bisa bersinar ketika selama ada Bruno di sana. Egonya maupun pembagian posisinya gue belum bisa melihat. Nah kalau menurut kalian ini mayoritas sekarang pemain Belanda, atau bukan pemain Belanda, mantan pemain Ajax di yang era Ten Hag sekarang didatengin semua. Akhirnya apakah ini akan menjadikan MU bisa gaya mainnya seperti Ajax era Ten Hag, atau menurut kalian ya yang penting ya ini memperkuat pertahanan dulu lah, karena ada si De Ligt, ada si Mazraoui, ada Leny Yoro sekarang. Gua rasa sih di atas kertas bisa, karena berkaca dari datanya, De Ligt performa terbaiknya De Ligt itu kapan? Ya bersama Ten Hag di musim terakhirnya. Dan juga performa terbaiknya si Anthony kapan? Ketika dia bermain bersama si Mazraoui di musim terakhirnya Ten Hag juga. Jadi menurut gue di atas kertas pembelian-pembelian yang didatengin sekarang itu seharusnya bisa mengangkat performa pemain yang sebelumnya underperform. Tapi lagi-lagi menurut gue ini akan jadi musim yang sangat krusial bagi United dan juga Ten Hag. Karena apa ya istilahnya? Nowhere to hide lah, nggak ada lagi tempat bersembunyi bagi Ten Hag. Karena apabila sesuatu nggak berjalan sesuai keinginan dia atau nggak berjalan sesuai semestinya, perhatian udah nggak lagi tertuju ke pemain-pemain yang menurut gue di musim ketiga ini, tapi perhatian langsung ke Ten Hag. Dan menurut gue nggak akan nunggu semusim lagi nih untuk musim ketiga kayak gini. Jadi menurut gue 6 bulan pertama akan krusial bagi Ten Hag. Apalagi gue nggak yakin juga 6 bulan pertama akan ngeliat Leny Yoro dia sembuh di November, tapi belum tentu bakal langsung diturunin. Jadi menurut gue ini secara
di atas kertas masih tim yang sama kayak musim lalu gitu, dimana tim yang musim lalu pun GD aja 0 ya kalau nggak salah ya, golin minus 1 ya. Minus 1 ya. Udah positif tapi cuma 1. Positif 1 ya. Golnya 58, kebobolan 57. Menurut gue itu angka yang terlalu berat banget parah untuk sih bisa untuk tim dengan mayoritas dengan pemain kualitas kayak gini ya. Betul, angka yang terlalu berat untuk bisa direvisi atau diperbaiki. Tapi itu tantangannya di musim ini, gimana Ten Hag bisa sesuatu, bahkan standar 58 gol menurut gue kecil juga Mas untuk standar MU. Jadi menurut gue musim ini akan sangat krusial nambahin gol dan nyetak gol paling sedikit kan dalam kurun berapa. Rekor-rekor yang dipecahin dalam tanda kutip ya sama Ten Hag. Gol kebobolan terbanyak lah, kekalahan terbanyak, banyak lah negatifnya lah ya di musim kemarin gitu. Cuman balik lagi kalau kita bicara transfer ini, on paper sebetulnya semuanya oke. De Ligt ya, gue suka nih pemain ini ketika dari Ajax gitu. Dia commanding defender banget, bisa disandingkan dengan Van Dijk lah dari sisi bermain gitu. Tapi kok makin kesini kok makin terkikis gitu. Kemampuan dia terkikis, bahkan ke timnas Belanda pun dia nggak dapat posisi gitu kan. Yang tadinya udah otomatis pasti dialah di posisi itu bareng Van Dijk gitu kan. Tapi ya waktu itu kan gue bertanya juga, ini pemain ketika datang ke Juve di awal-awal memang masih ada pemain-pemain seniornya kan di situ kan, sulit untuk dia masuk di situ gitu. Ketika yang satu cabut, tapi kok yang diganti Rugani bukan dia gitu kan. Awal-awal dia sempat main, tapi makin kesini kok makin kehilangan posisi. Di Munchen pun di awal-awal dia dikasih kesempatan juga, tapi makin kesini kok nggak dipercaya lagi. Akhirnya didatengin Kim Min-jae untuk bisa gantiin di posisi tengah itu. Apa yang menjadi masalah dia untuk bisa tampil konsisten sepanjang musim? Itu masih menjadi pertanyaan gue yang belum terjawab gitu. Moga-moga dia bisa jawab itu di United gitu loh. Dengan background dia yang seperti apa, kemampuan bermainnya yang sebetulnya dia punya bagus, akan bisa dihidupkan kembali nggak sama si Ten Hag? Itu yang masih gue tunggu gitu. Mazraoui, iya ini yang gue compare kan selalu dengan Dalot dan juga AWB karena dia akan mengisi posisi itu. Semua atribut yang dimiliki semuanya mengunggulkan memang Mazraoui untuk tampil. Ditambah lagi dia bisa tampil oke ketika di depannya Anthony ya. Itu balik lagi ketika di Ajax dia bisa memainkan sepak bola yang bagus ketika berbarengan dengan Anthony. Harapannya dari Ten Hag ya pastinya dia bisa menghadirkan kembali Anthony yang dia mau gitu. Jadi semuanya, Zirkzee juga. Ini kan pemain yang gue bilang mobile banget lah. Dia bisa ditaruh di nomor 9, dia bisa taruh di kiri juga bagus. Misalnya tukeran sama Rashford pun dia nanti Rashford yang ke tengah, dia yang ke kiri juga bisa. Jadi lo beli pemain yang bisa tampil bagus di semua posisi yang dia ditaruh gitu. Ini juga on paper bagus banget gitu. Cuma kan lagi-lagi pembuktian Ten Hag tuh kan konsistensi sepanjang musim ini lu bisa nggak sih gitu kan? Bagus, kadang-kadang bagus melawan tim-tim gede lu selalu bisa tampil bagus gitu. Tapi lawan tim yang lu harusnya bisa menang, lu nggak bisa menunjukkan itu. Nah itu yang masih gua tunggu dari Ten Hag. Dari musim pertama, musim kedua makin gua tebelin lagi. Ten Hag menurut gua belum menunjukkan something yang emang harapan dia United bisa masuk ke posisi pertaruhan gelar juara lah. Lo dapat trofi ya itu maksudnya juara. Itu kan bukan target utama lo gitu kan. Lo dapat Carabao, lo dapat FA Cup walaupun mengalahkan City itu kan bukan target utama lo gitu kan. Target utama lo adalah bertarung di atas. Nah, ini yang masih gue tunggu. On paper semuanya berjalan bagus. Ditambah lagi di pramusim, gue udah mulai ngeliat nih, oh United mainnya ini yang dimauin Ten Hag gitu kan. Dari sisi lo reaktifnya ada, dari sisi lo mencoba build up-nya juga udah ada, udah rapi gitu. Nah, tinggal kecuali bisa nggak ya? Kecuali Liverpool. tapi tetap aja peluangnya banyak banget loh lawan Liverpool. Nah, itu kan balik lagi kan kalau kayak Koci dan juga Dong Banyak masih akan bilang apakah itu salah Ten Hag ketika pemain-pemain ini nggak bisa nyetak gol gitu, efektivitasnya di depan gawang, Rashford di sana. Ya tetap aja ujung-ujungnya salah pelatih lah. Ujung-ujungnya tetap yang salah pelatih sih menurut gue. Walaupun ya execute game ya mungkin personal masing-masing gitu. Cuman kalau terjadi sepanjang musim, berarti kan bukan masalah di pemain. Apakah berarti sekarang main-main MU banyak yang nggak berkualitas sekarang? Masih ada. Yang nggak berkualitas? Iya, banyak yang nggak berkualitas berarti sekarang. Tapi masa iya? Kalau dibanding sama Aston Villa, dia kalah berkualitas dibanding sama atau mungkin ya dengan lagi tambahannya kan alasan cedera 60 kasus cedera tahun lalu. Kalau di compare ya cederanya bermasalah sih. Cuman kan ya gue bilang itu, lu nggak bisa sembunyi di balik cedera terus kan. Komposisi starting 11 lo nggak bisa kebentuk terus nih karena pemain lo cedera. Tapi plan B lo apa gitu kan yang selalu gue pertanyakan dari Ten Hag kan. Memunculkan Maino salah satu solusi. Memunculkan Amad Diallo salah satu solusi juga. Memunculkan
Kambuala di belakang salah satu solusi yang coba dia tawarkan. Tapi kan mereka nggak dikasih kesempatan terus-terusan. Ada yang cedera juga, tapi nggak dikasih terus-terusan sehingga mereka nggak bisa jadi pemain pelapis yang akan otomatis masuk gitu ketika lo nggak dikasih kesempatan. Gimana Jalo kalau melihat dari ini? Apakah memang sekarang Ten Hag targetnya apa nih? 4 besar atau ya masih jangka panjang? Gua rasa big goalnya untuk musim yang akan datang 4 besar sih, paling goals banget bagi Ten Hag dan juga United. Dan gua rasa untuk menghadapi musim yang baru, at least mereka harus improve dari segi pertahanan lah. Pertahanan mereka mungkin katakanlah golnya ya 50-an, banyak juga tim yang kebobolan segitu-segitu juga. Tapi dari jumlah tembakan yang bisa diciptakan lawan, itu kebangetan banget kalau menurut gua. Bahkan musim lalu kalau dibikin peringkat, mereka sejajar sama si Sheffield United yang terdegradasi musim lalu dengan jumlah gol terbanyak kebobolan sepanjang sejarah Premier League gitu. Jadi menurut gue apa yang dilakukan musim lalu itu sangat-sangat keterlaluan dan nggak boleh lagi dibawa di musim ini karena pertahanan begitu rapuh dan juga begitu gampang lawan bisa nyiptain tembakan-tembakan kayak gitu. Itu lo nggak bakal sustain gitu. Main kayak begitu nggak bakal sustain. Tapi itu gue harap dengan sustainnya pemain di belakang seandainya mereka bisa semuanya tersedia, itu harusnya bisa mengobati lah ke kelemahan United dari musim lalu. Dan juga di lini tengah, gue sih di live reaction kemarin gue bilang gue nggak yakin Casemiro performanya bakal kayak musim pertama lagi, dan gue rasa dia nggak akan berubah di musim yang akan datang, dan itu menjadi tanda tanya juga karena United sampai sekarang juga belum mendatangkan Ugarte, pemain number 6 ya? yang diharapkan bisa menggantikan Casemiro secara long term. Tapi mereka akan memulai musim tanpa posisi tersebut dan gue juga nggak tahu apakah mereka akan dapat. Jadi menurut gue kalau dari segi improvement ya harusnya dari segi pertahanan dan juga dari lini tengah. Tapi kalau untuk lebih dari 4 besar menurut gue enggak, karena 4 besar menurut gue target yang paling besar, bahkan nggak bisa kalau juara pun udah kejauhan menurut gue. Nah ini ada info terbaru katanya Ugarte keluar dari skuad PSG karena katanya dia mau nge-push untuk dorong ke MU. Tapi permasalahannya MU bisa nggak untuk beli Ugarte karena kan dia katanya harus offload dulu pemain, jual ataupun juga memangkas dari daftar gaji mereka yang ada di sana. Tapi dari MU kita lihat nanti seberapa optimis kalian. Tapi kalau gua kemarin ngelihat Bruno perpanjang kontrak, terus juga ngelihat De Ligt juga di latihan tuh kelihatannya udah aura leadernya terasa banget, kayaknya gue optimis. Ya 4 besar bisa lah tahun ini ya. Kita pindah kali. Optimisnya sebatas 4 besar ya. Minimal konsisten dulu Mas, daripada sama main sih gue. Orang banyak yang bilang kemarin mainnya bagus, bisa menang. Gue gak melihat ada permainan yang meyakinkan gitu untuk bisa melihat, oh ini tim bisa menjadi kuat gitu. Gue belum melihat itu. Tapi ya mungkin karena dengan cederanya karena masih lain-lain. Tale of two halves kan selalu kan. Iya. Main satu babak bagus, babak duanya jelek. Main babak satu jelek, babak duanya bagus. Dan bagusnya pun kebanyakan juga karena reaktif gitu kan. Karena counter cepat atau kesalahan dari pemain lawan, bukan yang dia nge-build dari belakang, golnya cantik-cantik open play gitu. Mungkin ini untuk memulai musim baru yang udah jelas menurut gue, walaupun ada Mazraoui diharapkan bisa mengangkat Anthony, tapi harusnya amat prefer start dibandingkan Anthony. Dan juga di lini tengah seharusnya Casemiro ada pendamping, nggak bisa lagi dia main sendiri. Jadi menurut gue United fair-nya itu lagi. Partner pastinya harus didampingin. Nah kalau ngomongin soal DMF-nya juga akhirnya ada inceran Liverpool yang ditolak sama Zubimendi. Akhirnya batal ke Liverpool karena dia katanya menunjukkan kesetiaannya untuk ada di Sociedad sekarang. Nah sekarang slot sepertinya memang nggak banyak opsi. Apakah mereka hanya mempercayakan kepada Curtis Jones dan juga Elliot di sana sampai ada seorang Wataru Endo? Iya. Kalau berkaca dari pramusim sendiri sih, pivot-pivot yang dimainkan selalu berbeda ya. Kadang Curtis Jones di sana, Szoboszlai juga dicoba di sana, McAllister belum kesempatan dicoba di posisi itu, dimain di posisi tersebut. Dan juga gue ngeliat sekarang bukan lagi sebagai number 6, perannya sebagai number 6 saja, tapi sekarang midfieldernya Liverpool dikasih beban yang sama, tanggung jawab yang sama untuk bisa build up, tapi juga harus bisa terlibat di sepertiga akhir di lapangan itu. Jadi perannya ditaruh sama slot sama gelandang-gelandang ini begitu besar, tapi gue ngeliat Curtis Jones sebagai salah satu pemain yang seharusnya bisa improve bersama Arne Slot. Masih sama nggak statement tahun lalu? Curtis Jones sama dengan Bellingham? Bukan sama. Maksudnya nggak selalu ngerasa merindukan Bellingham lah selama masih ada Curtis Jones. Gimana bisa? Bellingham levelnya di Madrid, dapat Liga Champions. Kok bisa orang gak merindukan Bellingham sama ada Curtis Jones itu? Setelah ngeliat performa musim lalu akhirnya gue harus ngakuin Mas, emang Bellingham beda kelas sih. Gak usah nonton performa musim lalu, pakai harus nonton dulu. Mas Haryo udah ketawa loh. Gimana lo bisa bilang Curtis Jones? Ini bakal jadi musim yang besar bagi dia. Walaupun gue suka Liverpool gak gitu-gitu amat juga. Tahu diri Mas sekarang Mas, udah tenang. Tapi ya itu, Zubimendi nolak, gue malah seneng karena masih ngeliat nyata ada loh, nyata pemain yang sekarang masih menghargai loyalitas, masih menghargai boyhood klubnya. Dan itu menurut gue segala sesuatu yang kita harapkan kepada Trent Alexander-Arnold di musim depan ketika kontrak dia habis dan dia digoda sama Madrid, gue harap dia bakal nunjukin hal yang sama, nunjukin kesetiaan sama boyhood klub, nggak tergoda sama tawaran gaji atau tawaran tim-tim besar. Jadi gue masih optimis, bahkan gue sangat optimis bersama Liverpool dan Arne Slot di musim yang baru ini based on performance di pramusimnya pastinya. Kemarin pramusim all is well berjalan secara permainan gue juga melihat bagus gitu.
dan nggak kelihatan ada potensi bermasalah. Tapi menurut lo terlalu dini nggak untuk bisa bilang Liverpool baik-baik saja dengan nggak ada pembelian sama sekali gitu? Iya, baik-baik saja di posisi 3 udah. Enggak. Kayaknya mereka bisa step up menjadi title contender berarti. Belum sih. Menurut gua masih City sama Arsenal sih, dua tim itu yang above the rest masih harus gua akuin gitu. Ya mungkin faktor Klopp yang bisa membuat perbedaan terhadap itu. Slot dari sisi permainan oke, dari sisi transisi ternyata dia bisa masuk dengan baik, tapi sepanjang musim harus kita buktikan. Nah, gue masih bertanya-tanya nih, Slot bisa nggak? Kalau nanti ada friksi aja, apa yang bisa dia lakukan gitu? Ya sejauh ini ternyata dia bisa ngeblend dengan bagus. Yang selalu menjadi masalah Klopp di musim lalu kan juga lini tengah sebetulnya. Cuman antara Endo dan juga Curtis Jones. Yang Endo kan kayaknya awalnya Slot juga kayaknya nggak mau mainin dia sih. Dia udah bilang kayaknya bukan posisi dia memang butuh pengganti dia gitu. Tapi kalau nggak datang pun ya mau nggak mau lo mainin Endo dan juga Basetic itu bisa kan taruh situ. Basetic bisa juga, Basetic bisa juga. Cuman kan dia berapa kali kena cedera mulu kan, balik cedera lagi gitu. Untuk sisi keberaniannya, winning the second ball-nya gue suka banget tuh, gayanya si Basetic gitu. Cuman kalau gue ngelihat untuk lebih aman memulai musim, ya mungkin posisi Curtis Jones yang ada di posisi nomor 6 itu. Ya mungkin mainnya mereka akan double six sama double eight yang lebih kayak gitu. Sama siapa tuh dia berarti? Double six-nya. Ya bisa sama jadi McAllister. Berarti 8-nya si Szoboszlai sama Gravenberch atau siapa? Ya tuh Gravenberch bisa juga posisi juga. Atau si Gakpo di posisi itu juga. Ya masih banyak lah yang bisa dirotasi di situ. Atau mungkin double six-nya datang dari sisi kanan si Trent masuk narik ke atas yang jadi double six-nya di situ. Bisa banyak lah permutasi posisi dengan materi yang ada di squad Liverpool. Kalau dari sisi back lo masih optimis nggak Jal? Karena kan menurut gua Virgilnya udah bukan Virgil yang benar-benar mencolang banget, tapi ya sekarang kuat aja gitu, bukan yang benar-benar kuat banget gitu. Dan Konate Matip masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Berarti tinggal Joe Gomez, Konsa sama si itu Konate kan. Jadi menurut gua salah satu posisi yang harusnya didatangkan itu back menurut gua, karena berkaca dari musim lalu kita nggak bisa ngandelin Konate selama satu musim karena terlalu injury prone, dan juga Konsa sebenarnya masih bisa berkembang banget, tapi kita punya Joe Gomez. Joe Gomez bisa cover semua posisi. Back kanan, back kiri, back kayak Nacho. Semua bisa dilakuin Nacho di Madrid. Dia ditaruh mana aja. Kwansanya sih gue suka sama Kwansa, dan gue ngeliat ceilingnya dia ini bakal tinggi banget. Tapi kadang ada satu momen dua momen kemana dia masih sloppy, yang masih bisa dimengerti lah dengan pengalaman dia kayak gitu, dan itu kadang bisa dihukum sama lawan. Salah satunya United bahkan di Old Trafford musim lalu ngehukum Kwansa dengan cara kayak gitu. Tapi kalau untuk Liverpool di musim yang akan datang, gue juga menyoroti lini depannya sih, karena musim lalu Liverpool kalau dari data lagi itu angka konversi paling nyanyain salah satu tim terbesar nomor 3 lah di Premier League musim lalu. Jumlah peluang begitu banyak, tapi begitu banyak juga disia-siain ini. Nomor 1. 3 besar ya, tapi nomor 1 ya dia jadinya. Nomor 1. Bahkan nomor 1 bahkan. Kebanyakan dari Nunes itu. Iya, Nunes banyak banget peluang. 127 Liverpool, City 125. City juga banyak buang peluang juga. Tapi kan dia konversinya gol banyak. Dan ini sih gue menyoroti musim lalu kan nggak sustain. Gue selalu bilang cara menang Liverpool musim lalu tuh nggak sustain, gimana dia selalu bisa bereaksi ketika lawan udah ngegolin duluan. 1-0 mereka menang comeback. Total 8 kali mereka musim lalu menang pakai cara kayak gitu. Tapi kan kita lihat sendiri musim lalu bisa menang kayak gitu, tapi apakah kebawa di akhir musim? Belum tentu. Bisa aja dulu 5 pekan terakhir abis bensin kayak musim lalu, itu salah satu faktor yang harus diperhatikan juga. Jadi benar-benar musim yang akan datang ini harus kolektivitasnya harus dijaga. Dan kenapa gue bisa optimis, karena kan nggak terganggu lagi. Kalau musim lalu terganggu sama Salah dibawa ke AFCON, pulang-pulang dia nggak bagus lagi mainnya. Abis itu cederanya ganti-gantian, Robertson cedera, Tsimikas cedera, segala macam. Jadi gue rasa di musim yang akan datang ini tugasnya Slot adalah selain memperbaiki lini belakang, juga memperbaiki lini depan, gimana cara dia bekerja sama dengan Darwin Nunes pastinya. Itu sih. Berarti lini tengah nggak usah diperbaiki nih, udah bagus semua tuh. Udah tebal sih menurut gue lini tengah tuh. Di mana musim lalu kan udah banyak juga transfernya sebenarnya. Karena nggak bisa naik juga, segitu aja. Udah patokan. Oke kan, untuk fans Liverpool yang juga mungkin sudah berbelanja datang ke retailnya, bahagia banget pasti ada retail resminya ada di Indonesia atau ada di Jakarta. Seberapa optimis kalian dengan Liverpool musim ini, atau menurut kalian ketika Slot bisa minimal mempertahankan ada di 3 besar itu udah achieve target, atau menurut kalian masih belum cukup untuk bisa menggantikan sosok seorang Jurgen Klopp? Oke, sebelum gue tutup episode ini sekali lagi mau ngingetin jangan lupa untuk nonton live reaction Chelsea lawan City hari Minggu 18 Agustus jam 21.30 waktu Indonesia Barat, karena kick off-nya jam 22.30. Jam 22.30. Oke, jam 22.30 kick off-nya, jadi kalian bisa nonton live reaction mulai jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Catat tanggal dan waktunya 18 Agustus
jam 21.30. Kita lanjut ke video berikutnya. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.